Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Kaum muslimin dan muslimat yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita memuji dan memuja Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah limpahkan. Salat dan salam semoga dan anugerah kepada Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita lanjutkan penjelasan terhadap hadis yang sudah kita ambil pada hadis pertama, yaitu yang berbunyi dari Bara' bin Azib, yaqul amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi-sab'in wa nahana 'an sab'in. Amarana bi'iyadati al-marid wa ittiba'i al-janazah wa tashmit al-'atis wa ibrabir al-qasam wa al-muqsim wa nasr al-mazlum wa ijabat al-da'i wa ifsha' al-salam wa nahana 'an khawatim أو أن تختم بالذهب وعن شرب بالفضة وعن المياثر وعن القسي وعن لبس الحرير والاستبرق والديباج. Dari Bara' bin Azib, dia mengatakan Rasulullah SAW memerintahkan kami dengan 7 perkara dan melarang kami dari 7 perkara. Beliau memerintahkan kami untuk menjenguk orang yang sakit, mengiringi atau mengantar jenazah, mendoakan orang yang bersin, melaksanakan sumpah atau seorang melaksanakan sumpahnya dengan benar, menolong orang yang terzalimi atau teraniaya, memenuhi undangan, menyebarkan salam. Dan beliau melarang kami dari memakai cincin atau memakai cincin dari emas. Melarang kami minum dari bejana dari perak. Melarang kami memakai hamparan pelana dari sutra, memakai kain yang bergaris yang terbuat dari sutra, serta menggunakan pakaian sutra baik yang tebal maupun tipis. Kita sudah pelajari makna-makna dan hukum dari 7 yang diperintahkan dan juga sudah menyinggung beberapa persoalan, di antaranya adalah memakai cincin, memakai sutra, memakai cincin, memakai sutra itu adalah sutra seluruh dari jenisnya haram bagi laki-laki, baik dia pakai karena sombong atau tidak, kecuali dalam kondisi tertentu, yaitu kalau terkena penyakit kulit, yakni gatal-gatal, maka itu dibolehkan. Adapun
memakai cincin emas dilarang bagi laki-laki dan itu sudah ijma', dan dibolehkan bagi perempuan. Begitu juga memakai sutra boleh dengan segala jenisnya, boleh bagi perempuan. Baik perempuan itu yang telah menikah atau masih gadis atau sudah tua, baik yang kaya maupun yang miskin. Baik, kita lanjutkan. Wa amma qawlu 'anil mayathir. Adapun perkataannya, yakni larangan dari mayathir. Mayathir ini adalah maknanya yaitu melarang dari menggunakan hamparan pelana dari sutra. Qala al-ulama huwa jam'un mi'tharah bikasr al-mim wa hiya wita'un kanat an-nisa'u yada'nahu li azwajihinna 'ala as-suruj. Dia adalah hamparan yang diletakkan oleh atau penutup yang diletakkan oleh kaum wanita untuk suaminya di atas pelana. Wa kana min marakibil ajam. Dan itu adalah kebiasaan kendaraan yang dipakai oleh orang non-Arab. Jadi maksudnya sarung pelana kuda atau pelana onta yang diduduki. Terbuat dari sutra. Maka ini dilarang. Wa yakunu minal hariri wa yakunu minus suf wa ghairihi. Penutup atau alas dari pelana atau tempat duduk di atas onta atau kuda itu ada yang terbuat dari sutra, ada yang terbuat dari wol atau yang lainnya. Waqila ada mengatakan yang miathar atau mi'thar ini adalah ughshiyatil suruj tuttakhadhu minal harir. Yani dia adalah sarung untuk pelana yang terbuat dari sutra. Wa qila hiya surujun minan dibaj. Ada yang mengatakan pelana yang terbuat dari kain sutra. Wa qila hiya kal firash as-saghir تتخذ من حرير تحشى بقطن أو صوف. Ada mengatakan dia seperti kasur yang diisi di dalamnya terbuat dari sutra lalu diisi dengan kapas atau wol. Jadi kalau kita lihat tempat duduk lah yang nyaman gitu. Sutra ini kan halus dan juga bisa bertahan. Kalau kita lihat yang di antara sutra yang kita lihat ini, kiswah Ka'bah itu dari sutra. Murni dari sutra. 1 tahun kiswah itu udah diganti. Hujan panih, tahan. Nah jadi dia lembut, dipakai kemudian ditaruh di dalamnya kapas atau wall. Yaj'aluha ar-rakib 'ala al-ba'iri
tahtahu fawqa ar-rahl. yakni orang yang mengendarai dia letakkan di atas ontanya atau kendaraannya yang dia duduki. Ya. Dia di atas dari rahil. Rahil itu adalah rumah-rumah pelana itu. Ya, rumah-rumah pelana, kemudian dia ditaruh di atasnya, baru dia duduk ya di atas yang dibuat tadi. Qala al-ulama fal mi'tharah in kanat min al-harir kama huwa al-ghalib fima kana min 'adatihim fahiya haramun. Tadi dijelaskan apa itu mi'tharah atau mayathir. Apa? Yaitu kain penutup pelana yang di atasnya duduk. Ada lagi dia ada semacam kasur kecil supaya empuk duduknya. Ulama mengatakan fal mi'tharah yakni kain tadi penutup pelana tadi in kanat minal harir apabila dia terbuat dari sutra kama huwal ghalib sebagaimana itu adalah yang dominan seperti itu. Fima kana min adatihim yaitu merupakan kebiasaan mereka fahiya haramun maka itu adalah haram. Li'annahu julusun 'alal harir wa isti'malun lah. Karena itu duduk di atas sutra dan memakai sutra. Jadi termasuk juga mana tahu bikin tempat duduk lebih nyaman di rumah dibikin dengan kain sutra. Sama juga. Wa huwa haramun 'ala rijal sawaun kana 'ala rahlin aw sarajin aw ghairihima. Maka hukumnya adalah haram bagi laki-laki baik yang diletakkan di atas kendaraan atau di atas pelana. Contoh misalkan supaya duduk nyaman di atas mobil, ya, di kursi sopirnya dibuat dengan itu, gitu. Supaya lebih empuk. Maka laki-laki kalau memakainya adalah haram. Wa in kanat mi'thara min ghairi haririn falaysa biharamin. Kalau seandainya penutup pelana tadi kalau terbuat tidak dari sutra tidaklah haram. Dari katun, wol atau dari kulit maka tidaklah haram. Famadhhabuna annaha laysat makruhatan aidha. Dalam mazhab kita yakni mazhab Syafi'i tidak juga dia berstatus makruh. Fa inna ath-thawb al-ahmar la karahata fihi. Sawa kana hamra am la. Karena kain yang berwarna merah tidak ada makruh di dalamnya. Baik dia warna merah atau tidak. Ini sepertinya kebiasaan dipakai itu dibuat dari warnanya merah. Waqad thabatat al-ahadits as-sahihatu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam labisa hullat hamra. Telah ada hadis yang sahih yang mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memakai kain yang berwarna merah. Hakal qadhi an ba'd ulama, Qadhi Iyad menukilkan atau menghikayatkan dari sebagian ulama karahiyataha atau karahiyatuha
li'alla yadhunnuha ar-ra'i min ba'idin hariran. Sebagian ulama mengatakan makruh memakai warna merah agar orang yang melihat dari jauh tidak mengira itu adalah sutra. Berarti kebiasaannya dahulu ketika memakainya terbuat dari sutra, warnanya merah. Nah, gitu. Itu kebiasaan. Ya, sehingga kalau dia tidak terbuat dari sutra, walaupun warnanya merah, tidak apa-apa. Sebagian ada yang berpandangan sebaiknya ditinggalkan. Makruh. Kalau makruh itu adalah sebaiknya ditinggalkan. Supaya apa? Supaya tidak diprasangka oleh orang yang melihat. Sefulan memakai sutra. Karena kebiasaannya sutra berwarna merah. Wa fi Sahih Bukhari an Yazid bin Ruman al-muradu bil mi'thara julud siba'. Di dalam Sahih Bukhari dari Yazid bin Ruman yang dimaksud dengan mi'tharah, tadi mi'tharah apa? Yaitu kain yang terbuat dari sutra untuk tempat duduk di atas pelana. Nah, yang dicantumkan oleh Imam Bukhari makna mi'tharah di sini adalah juludus siba', yaitu kulit binatang buas. Yang seperti misalkan tempat dudukannya kulit harimau dengan bulu-bulunya. Itu kan lembut tuh. Ya, bukan kulit tapi bulu yang bulu harimau, bulu singa kayak. Ya, itu lembut dia. Nyaman. Nah, ini menurut dalam Sahih Bukhari dari Yazid bin Ruman, bahwasanya maknanya dia katanya adalah judul siba, yaitu kulit binatang buas. Wa hadza qaulun batilun mukhalifun lil masyhur alladhi utbiqa alaihi ahli al-lughati wal hadithi wa sairul ulama wallahu a'lam. Ungkapan ini yakni perkataan dari Yazid bin Ruman yang dia mengatakan bahwa maksudnya adalah kulit binatang buas adalah perkataan yang batil karena menyelisih hadis-hadis atau menyelisihi perkataan ulama atau yang masyhur. Sebab kalau itu yang dikatakan yakni kulit binatang buas berarti sutra boleh dong, gitu. Ya, ketika seorang menafsirkannya tidak dengan sutra, maka orang akan mengira bahwasanya memakai dari kain sutra itu adalah boleh. Wa amal qasi wa huwa bi fathil qaf wa kasr sin al muhmalah musyaddadah, yaitu di fathahnya qafnya kemudian kasrah si qasi. Hadha huwa alladhi dzakarahu min bab qaf wa huwa sahih wa ba'd al-lughah yaksiruha atau qasi wa ikhtalafu fi tafsirihi. Terjadi perbedaan para ulama dalam penafsirannya. Shawab ma dzakarahu Muslim ba'da hadha binahwi farasati fi hadits Nabi nahyi an at-takhattum fil wasat. والتي تليها عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القصي وعن جلوس على مياثر. قال وأما القصي فثياب مضلعة يؤتى بها من مصر والشام فيها شبه. Adapun tafsiran dari qasi, terjadi perbedaan para ulama, kemudian dijelaskan di dalam hadis
Qasi itu adalah jenis kain yang bergaris yang diimpor dari Mesir atau Syam, yang padanya terdapat syabhat atau syubhat, yaitu suatu samar, di mana di dalam Sahih Bukhari dicantumkan fiha harirun amthalu atraj, bahwasanya dia kain yang dirajuk dengan sutra. Ini artinya apa? Al-Qasi di sini adalah tidak sutra murni. Ada yang mengatakan thiyabun kattanun makhlutun bil harir. Dia adalah kain yang bercampur dengan sutra. Jadi murni sutra udah jelas. Nah sekarang bagaimana kalau seandainya kombinasi antara sutra dengan yang lain? Ya, sutra di sini sutra asli ya, bukan sintetis. Berdasarkan makna qasi di sini, Nabi SAW melarangnya. Berarti di sini juga haram apabila bercampur dengan sutra. Ya, seperti misalnya bercampur di 50% atau lebih. Maka ini adalah suatu hal yang dilarang. Wa hadzal qasi in kana hariru akthar min kattanihi fanahyu anhu litahrim wa ila faqarat litanzih. Ada yang mengatakan kalau seandainya qasi ini adalah kain yang bercampur dengan sutra ini, lebih banyak sutranya daripada katunnya. Ya, katun atau kapasnya atau benang yang lain, maka itu dilarang. Tapi kalau sedikit, maka dia adalah makruh, yakni ditinggalkan lebih utama. Wa ammal istibraq fa ghalidud dibaj. yakni istibrak itu pakaian yang tebal, dibaj adalah juga pakaian yang baik, yang cantik, mungkin seperti pakaian yang banyak, pakaian yang gagah ya. Ada yang lembut, ada yang tebal, ada yang tipis, ada yang tebal. Kedua-duanya terbuat dari sutra. Yang mana orang yang di surga pakaiannya adalah istabarak. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Insan. Surat Al-Insan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, aliyahum thiyabun sundusin khudrun wa istabarak. Wa hullu asawira min fiddatin wa saqahum rabbuhum syaraban tahura. Mereka memakai sutra halus yang hijau dan sutra yang tebal, yakni penduduk surga, dan memakai gelang terbuat dari perak, dan Rabb mereka memberikan kepada mereka minuman yang suci. Kemudian Allah mengatakan,
In hadza kana lakum jazaan wa kana sa'yukum mashkura. Inilah balasan bagi kalian nanti dan usaha yang kalian lakukan mashkuran, disyukuri, yakni diterima. Jadi orang-orang yang amalnya diterima, maka dia masuk surga dan dia akan diberikan pakaian dari sutra. Ya, di antara adalah istibrak. Jadi kalau di dunia adalah diharamkan. Sehingga dalam hadis yang lain dikatakan siapa yang memakai di dunia, dia tidak akan memakainya di akhirat. Baik. Kita ambil hadis yang kedua, haddatsana Abi Rabi' al-Anaki qala haddatsana Abu Awana an Ash'ath bin Sulaim bihadzal isnad mithluhu illa qawla wa ibram al-qasam aw al-muqsim fa innahu lam yadhkur hadzal harfa fi al-hadith wa ja'ala makana wa inshadi dhal. Dalam riwayat ini bahwasanya tidak disebutkan menepati atau melaksanakan sumpah, tetapi yang ada adalah insyadil dhal, yaitu mengumumkan barang hilang, dan itu merupakan suatu hal yang diperintahkan. Apabila kita mendapatkan barang hilang, hendaklah kita mengumumkannya. Tapi mengumumkannya tidak boleh di dalam masjid. Kemudian وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير كلاهما عن الشيباني عن أشعث بن أبي شعثاء بهذا الإسناد مثل حديث زهير وقال إبراهيم القسم من غير شك وزاد في الحديث وعن شرب في الفضة فإنه من شرب فيها في الدنيا لم يشرب في الآخرة. Di antara makna riwayat yang disebutkan adalah larangan minum dari bejana yang terbuat dari perak. Alasannya, fa innahu man syariba fiha fid dunya, siapa yang meminum minuman dengan memakai bejana terbuat dari perak di dunia, dia tidak akan meminumnya di akhirat. Ya. Kemudian hadis berikutnya wa hadatsana Abu Quraib qala hadatsana Ibnu Idris qala akhbarana Abu Ishaq Asy-Syaibani wal Laits bin Abi Sulaim an Ash'ath bin Sya'tha bi isnadihim wa lam yadhkur ziyadat Jarir wa Ibnu Mushir wa hadatsana Muhammad bin Musanna wa Ibnu Bashar qala hadatsana Muhammad bin Ja'far wa hadatsana Ubaidillah Ibnu Mu'adz qala hadatsana Abi wa hadatsana Ishaq بن إبراهيم قال أخبرنا أبو عامر العقدي وحدثني عبد الرحمن بن بشر قال حدثني بهز قالوا جميعا حدثنا شعبة عن أشعث بن سليم بإسنادهم ومعنى حديثهم إلا قوله وإفشاء السلام فإنه قال بدل ورد السلام. Tadi dalam sebuah riwayat kita pelajari menebarkan salam. Di sini raddus salam, yaitu menjawab salam. Menjawab salam juga bagian yang diperintahkan. Apabila ada orang yang bersalam kepada kita, wajib kita menjawabnya, dan ini sudah kita jelaskan. Jika seorang bersalam kepada orang individu, satu orang, maka orang tadi wajib menjawabnya, fardu ain. Ada orang sedang duduk, dia bilang Assalamualaikum atau Assalamualaika. Wajib dia menjawab. Kalau tidak, dia berdosa. Kalau dia bersalam kepada sekelompok orang, satu di antara mereka kalau sudah menjawab, sudah gugur kewajiban untuk menjawab salam tersebut. Wa qala nahana 'anil khatim adz-dzahabi aw halqat adz-dzahab. Kami dilarang untuk memakai khatam atau cincin dari emas atau gelang dari emas. Ya. Kita lihat
ada juga laki-laki pakai gelang emas. Cincin itu sudah boleh laki-laki, boleh perempuan. Cincin. Tapi terbuat dari emas tidak. Adapun gelang, ini sepertinya dia adalah aksesorisnya perempuan. Ya. Maka tidak boleh laki-laki menyerupai perempuan. Nah, itu ada tujuannya, Pak. Ya. Kalau pergi haji kan terbuat dari besi ya. Itu adalah identitas. Karena dia tidak punya saku untuk membawa paspor. Paspor tidak boleh. Kalau hilang akan berbahaya. Kalau dia jatuh mungkin atau sakit dan yang lainnya bisa hilang dokumennya. Maka ini yang akan ya selalu pada dirinya. Hanya di waktu haji. Sudah pulang haji, enggak perlu lagi pakai itu. Ya, banyak orang di Indonesia pun karena dia haji, sudah haji pakai itu terus. Ada alasannya apa? Untuk memelihara diri ambo. Baru itu. Jadi kalau tekanan bu haji, ambo tidak jadi buat buruk. Itu dah salah niatnya. Itu adalah dilarang untuk menyerupai ya, perempuan karena kita tidak memakai, laki-laki tidak memakai gelang. Dalam waktu haji adalah karena ada tujuannya. Ya. Wallahu ta'ala alam, demikian yang dapat kita sampaikan. Mencela makanan. Kalau seandainya mengeluh kita kan kayak gitu, sama juga. Tadi kan, Jan itu asin bana, ya, asin bana itu sudah mencela, kan itu kata Imam An-Nawawi ya. Nah, berarti kekeliruan kita selama ini yang harus kita, ya, aibut ta'am kaqauluhu malih. Ya, mencela makanan seperti dia mengucapkan asin. Ya. Atau qalilul milh. Atau kurang asin. Nah, kalau nyebut kurang asin pun. Oh, enggak ada. Masak malahan kerusakan. Kalau masakan orang rumah pun malahan kalau kurang asinnya kecian lama. Terlalu asin pun kecian lama. Jadi kalau seandainya misalkan baru mau makan sinan, mau makan kurang lama enggak masalah. Nah, karena enggak mencela makan tertentu. Misalkan wak makan nih, asin mana? Nah, sudah kalau kita kita diam saja. Kalau kita mau ingin meluruskan bagaimana orang rumah tidak terus buat asin ya kecian. Kalau buat nanti kurangi. Sutra. Apa Pak? Polyester. Itu oke. Itu apa? Oke. Ya. Ya. Silk juga kan. Nah, itu sutra namanya. Makanya tadi kalau seandainya terbuat sintetis berarti tidak asli. Nah, itu yang dibuat gitu ya. Tapi yang maksud di sini adalah sutra asli dari kepompong, Pak. Nah, ya. Menyerupai sutra.
Ya, menyerupai sutra di sini kita ambil perkataan yang makruh supaya jangan menjadi perdebatan. Ustaz pakai sutra. Jadi kalau polyester itu sekarang itu teknologi bisa membuat pegangannya itu bisa seperti sutra. Itu yang jadi sekarang. Tapi bahannya polyester bukan dari Iya, menyerupai tadi. iya Pak. Jadi kalau yang biasanya dibolehkan nanti akan kita pelajari 4 jari saja ukuran yang dibolehkan. Biasanya ini dipakai mungkin boleh jadi ada tanda atau biasa pakai di tempat-tempat yang sensitif, kerah, ya, ujung yang di sini. Karena ini sensitif, leher sensitif, maka boleh pakai sutra. Ya, wallahu a'lam. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.